Pecinta tanaman stroberi, ketemu lagi dengan saya Mang Sukir. Gimana tanaman stroberi kalian sudah ditanam setelah kemarin beli bibit dari online, bibit dari luar kota, misalkan kalian posisinya ada di Lampung, misalkan pengirimannya dari Bandung, nah itu kan lama. Nah, setelah diterima terus kalian tanam, setelah ditanam terus nggak sesuai ekspektasi, jadi tidak semuanya hidup, bahkan tidak sedikit yang setelah ditanam itu kebanyakan mati. Nah, kondisi itu sama dengan seperti yang ada di kebun kami, kebun Mang Sukir seperti ini teman-teman. Nah, ini dia setelah tanam kurang lebih di ini 3 mingguan, kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi tidak sesuai keinginan, sesuai harapan. Ada yang mau hidup seperti ini, terus juga ada yang hidup segan mati tak mau seperti ini. Nah, terus juga ada yang kelihatan hidup juga yang ini. Nah, tapi yang ini kelihatannya sudah tidak mau hidup lagi teman-teman. Nah, ini sudah tinggal 10% lagi. Nah, seperti ini. Terus juga yang sebelahnya lagi ini tinggal 20% lagi. Tuh. Ya. Sama kan kondisinya seperti kayak di tempat kalian, kayak yang kalian tanam. Nah, ini kenapa? Ya, mungkin kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau untuk kalian yang beli bibit online itu kan perjalanannya tidak cukup sehari. Itu paling cepat juga 2 hari teman-teman setelah dipetik. Nah, betul kan? Nah, setelah dipetik terus sama penjualnya dikemas. Nah, setelah dikemas itu, nah di perjalanan ini yang rawan teman-teman. Nah, di perjalanannya itu si ruangannya atau tempat yang waktu di perjalanannya itu suhunya kadang tidak menentu, kadang panas, kadang kena tindih juga si tanamannya, terus juga kering. Nah, kalau untuk perjalanannya lebih dari 3 hari, biasanya kondisi polybagnya biasanya sudah tidak sebagus yang waktu di awal atau baru di pengiriman teman-teman. Jadi memang agak mengering di si medianya ya, cuman memang sudah diperhitungkan kalau untuk tanaman stroberi itu kurang lebih di 7 hari untuk polybag yang ini ukuran 6 kali 8 itu yang biasa Mang Sukir kirim. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang terjadi setelah sampai di tujuan, setelah sampai di penerima, biasanya tanamannya sendiri itu akan stres teman-teman. Nah, setelah stres, akarnya kurang bagus ya. Terus kalau kita tanam ya kurang lebihnya nanti jadi seperti ini teman-teman. Jadi tidak semuanya mulus. Nah, yang kedua sering saya obrolkan juga, saya sarankan kalau kalian tanam stroberi, alangkah baiknya jangan pakai campuran pupuk dulu. Nah, kebanyakan orang itu karena semangat, karena sayang, karena ingin segera tanamannya itu subur, jadi kandungan pupuk kohe itu dicampur dengan media atau ini ya, pupuk kotoran kambing misalkan. Nah, itu yang terjadi, bukannya subur tapi malah kebakar teman-teman, sehingga berakibat tanamannya menjadi menguning, gosong dan mati seperti itu teman-teman. Nah, jadi ada 2 faktor. Nanti kalau kalian tanam stroberi itu nanti saya sarankan untuk yang medianya sendiri, saya sarankan jangan pakai pupuk apapun dulu. Jadi tanah saja murni. Kalau kalian punya sekam bolehlah untuk penggemburnya kasih sekam, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Tanah saja. Nah, solusinya adalah nanti kalau kalian sudah menjumpai atau kondisinya seperti ini ya, saran saya nanti si medianya nanti diganti saja. Kalau memang sudah ada campuran kohenya, diganti menjadi
tanah polos saja. Nah, itu saran saya. Nah, terus yang kedua juga nanti kalau untuk tanaman stroberi kalian yang setelah ditanam mati karena stres di jalan, karena sudah rusak di jalan karena perjalanannya jarak jauh, ya paling nanti kalau mau beli lagi dan tanam lagi supaya jumlahnya tidak sedikit. Kalau sedikit misalkan kalian belinya misalkan nih ya 10, yang matinya 5 kan nanggung. Nah, mendingan kalian nanti beli lagi saja, karena yang terjadi memang seperti ini. Jadi kalian tanam 10 itu belum tentu suburnya 10, bagusnya 10, hidupnya 10, bukan. Jadi memang ada saja yang mati. Nah, kalau nggak mau beli lagi, nanti paling kalian tunggu saja seluruh untuk berikutnya untuk dipindahkan, atau anakan stroberinya nanti kita pindahkan ke polybag yang kosong ini teman-teman ya. Polybag yang tadi sudah ditanam tapi tanamannya mati seperti itu ya. Jadi kembali lagi, nanti kalau kalian tanam stroberi memang butuh perjuangan, jadi tidak semudah yang kalian pikirkan. Nah, nanti kalau sudah tahu, sudah paham ilmunya, sudah pernah pengalaman, nanti bisa menghargai tanaman itu sendiri ya, karena ngerti. Jadi kalau sudah paham, nanti pada akhirnya mempunyai kepuasan tersendiri ya. Kebanyakan teman Mang Sugir itu bilangnya begini, Mang, saya itu nggak begitu suka-suka amat karena saya usianya sudah tidak muda lagi. Untuk buah stroberi itu emang tidak begitu suka, cuman saya senang kalau saya bangga, saya puas kalau tanamannya itu menjadi bisa hidup subur dan berbuah seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itu dulu Mang Sugir ini dari Desa Lebak Pucang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe juga. Segitu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya.